Ada ungkapan menabung pangkal kaya, biasanya disampaikan kepada anak-anak. Apakah ungkapan itu benar? Apa alasannya? Bagi orang dewasa, kemungkinan besar ungkapan itu jauh dari apa yang dibayangkan tentang menjadi kaya. Lalu apakah ungkapan menabung pangkal kaya itu salah? Sebelum memutuskan salah atau benar, yang harus diperjelas terlebih dahulu adalah pangkal tidak sama dengan sumber. Coba ingat kembali ke masa anak-anak saat mendengar kalimat itu. Apa yang terbayang tentang kekayaan? Biasanya tentang mainan, jajan, game, atau liburan. Hampir tidak ada tentang kendaraan mewah, rumah klaster, apartemen, dan apapun yang orang dewasa inginkan, yang mungkin hal itu tidak akan tercapai hanya dari menabung. Menjadikan menabung sebagai sumber menjadi kaya dengan versi kaya milik orang dewasa memang kurang sesuai. Lalu, jika menabung hanya bisa mengisi versi kaya pada anak-anak, untuk apa dibiasakan? Inilah pentingnya, membiasakan menabung sebenarnya membiasakan menunda memiliki hal yang diinginkan. Untuk bisa menabung berarti harus mengatur pengeluaran. Untuk bisa menabung berarti harus dapat mengukur biaya yang dibutuhkan untuk pengeluaran rutin sampai nanti ada income berikutnya. Dari aktivitas menabung yang sebenarnya dibiasakan adalah mengatur keuangan, sekaligus manajemen keinginan dan kebutuhan. Banyak yang gagal finansialnya karena gagal dalam menjaga keseimbangan antara keinginan dan kebutuhan. Keinginan manusia hampir tidak ada selesainya. Semakin bertambah usia, semakin banyak juga keinginan yang menuntut untuk terpenuhi. Saat ini banyak sekali pilihan fasilitas keuangan yang menawarkan dalam tanda kutip bantuan untuk dapat segera mewujudkan keinginan. Alih-alih harus menunda keinginan sampai tabungan terpenuhi, ada pilihan yang dapat langsung mewujudkannya baru kemudian menabung, alias mencicil. Apalagi banyak tawaran cicilan 0%. Semakin menggiurkan dan terlihat tidak ada ruginya. Tanpa disadari, melakukan rutinitas membayar cicilan berefek jangka panjang yang membentuk kebiasaan dan membuat berhutang tidak lagi sebagai pilihan darurat. Pada orang yang terbiasa menabung akan merasa rugi jika harus berhutang. Sedangkan bagi yang sudah terbiasa melakukan transaksi cicilan, pemakluman pada rasa rugi saat berhutang menjadi semakin besar. Dulu, untuk dapat berhutang, seseorang harus memiliki pekerjaan atau usaha yang dapat dibuktikan. Ada proses survei lokasi dan jaminan. Terdengar menyulitkan, namun sebenarnya persyaratan tersebut justru melindungi orang-orang yang belum layak secara kedewasaan finansial untuk memiliki tanggung jawab keuangan rutin. Kemudian ada pinjaman KTA, kredit tanpa agunan, yang tidak membutuhkan jaminan aset. Bank mengandalkan reputasi akun perbankan calon peminjam untuk menjadi dasar pemberian fasilitas pendanaan, namun tetap mempersyaratkan sumber penghasilan yang dapat dibuktikan. Semakin memudahkan, mulai terbuka terhadap risiko, namun tetap hanya menjangkau kalangan terbatas. Ketika memasuki era startup, banyak bermunculan pemberian hutang secara digital, baik pengajuan, proses, dan persetujuan, semua digital, tanpa perlu bertatap muka langsung. Terasa hampir tidak membutuhkan bukti penghasilan, apalagi jaminan. Jika pinjaman bank konvensional dan KTA memerlukan waktu beberapa hari untuk disetujui, pada hutang digital bisa selesai dalam beberapa jam saja. Hutang digital menjangkau hampir semua orang yang memiliki akses internet, tidak lagi terbatas hanya pada yang memiliki penghasilan jelas. Bagi yang sudah terbiasa menabung, terbiasa menunda keinginan, dan memiliki rasa rugi pada hutang, kemungkinan besar akan baik-baik saja, karena akan berpikir setidaknya 2 kali untuk berhutang. Namun bagi yang tidak terbiasa menabung, memiliki keinginan yang terus dijaga, dan sudah terbiasa memaklumi kerugian pada hutang, maka kemudahan mendapatkan hutang justru menyulut api dalam skam keuangannya. Kemungkinan besar berasal dari kalangan yang belum mapan ekonominya. Kondisi yang sangat rentan jika terdapat perubahan pada sumber pendapatan. Dan ternyata hutang digital bukan benar-benar tanpa jaminan. Jika gagal untuk rutin melakukan pembayaran, maka proses penagihan akan terasa sangat menguras mental. Bagi Indonesia dengan tingkat kesadaran pada manajemen keuangan yang masih rendah, bahkan menabung pun bukan hal yang umum dibiasakan. Rasanya hutang digital perlu disesuaikan lagi agar tidak menjadi bola salju bencana keuangan bagi orang-orang yang belum dewasa dalam mengatur keuangannya. Bayangkan masa depan Indonesia dengan banyak warganya berusia muda, namun karena belum terbiasa menabung, berakibat memiliki beban hutang, efek dari terbujuk oleh kemudahan akses hutang, sedangkan sebenarnya belum siap untuk memiliki kewajiban itu. Memiliki masalah keuangan berpotensi memicu tindakan kriminal yang dapat merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Jadi, perlukah mengajarkan kebiasaan menabung? Meskipun bukan sumber menjadi kaya, apakah menabung masih bisa disebut pangkal kaya? Bagaimana menurut Anda? Silahkan sampaikan pendapat di kolom komentar. Terima kasih.